Oke, kita akan lihat contoh bagaimana menyusun anggaran penjualan ya. Nah, di sini pabrik susu PT Lezat yang terletak di daerah Jawa Timur akan membuat anggaran penjualan tahun 2018. Nah, di mana sebelum menyusun anggaran tersebut, terlebih dahulu disiapkan data-data penjualan selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Nah, selain itu, data tersebut juga meliputi data daerah penjualannya dan volume penjualan dari tahun 2013 sampai 2017. Ini dilihat ya, jadi ini adalah tabel perkembangan penjualan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Nah, di mana sampai tahun 2016 ini perusahaan hanya memproduksi susu kemasan 500 gram. Nah, kemudian di tahun 2017 ditambah lagi dengan kemasan 750 gram. Nah, dan rencananya di tahun 2018 ini akan membuat kemasan 250 gram. Jadi nanti ada 3 jenis kemasan susu. Nah, setelah diketahui data tentang volume penjualan ya dari 5 tahun tadi, maka kemudian dapat dibuat estimasi tentang volume penjualan. Berarti di sini kita akan membuat forecasting penjualan ya. Forecasting penjualan untuk tahun 2018. Di sini kita akan memakai metode trend moment. Ini sudah ada tadi datanya dari tabel sebelumnya, ini tahun, kemudian ini penjualan ya. X-nya berarti X ini kalau periode pertama atau data awal kita beri nilai 0, kemudian data kedua kita beri nilai 1 dan seterusnya. Kemudian ini ada kolom XY dan X kuadrat. Ini nanti dioperasikan matematika ya, seperti yang sudah kita bahas di forecasting penjualan. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita ingat ini rumusnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita coba masukkan ke rumus yang kedua, ke sigma Y. Ya, sigma Y ini kan 1.732.866 ini. Ya. Ini, kemudian ini rumusnya 5A plus 10B, di mana ini kan N-nya itu adalah 5. Ini ya, N-nya 5, kemudian A-nya ini yang nanti akan kita cari. Kemudian B-nya juga akan kita cari ini, B. Kemudian sigma X-nya itu adalah 10 ini ya. Nah, kemudian ini rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga kita akan mencari sigma XY-nya. Sigma XY-nya kita tahu ini jumlahnya, tinggal dimasuk-masukkan ya. A-nya yang dicari, kemudian sigma X-nya ini ya, 10, jadi 10A plus sigma X kuadrat. X kuadratnya ini 30 dan B-nya yang dicari. Jadi kita punya dua persamaan, yang pertama yang kedua. Nah, kemudian di sini kita mencari berapa nilai B dan berapa nilai A. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu nilai B-nya berapa. Jadi tinggal kita turunkan dua persamaan ini, yang pertama yang kedua. Nah, supaya sama berarti persamaan yang pertama ini akan kita kali 2 dan yang persamaan kedua ini akan dikali 1. Ini untuk menghilangkan nilai A-nya ya. Berarti ini dikali 2, dioperasikan eliminasi, dan hasilnya ini B-nya itu adalah 6,262. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai A. Mencari nilai A berarti tinggal memasukkan nilai B ini ke rumus yang ini ya. Tinggal disubstitusi ya, hasilnya diperoleh A-nya ini ya. Jadi ini nilai B, kemudian ini nilai A. Nah, sehingga kalau nilai A dan B-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung volume penjualan di tahun 2018. 2018 itu berarti X-nya sama dengan 5 ya. Karena ini terakhir kan 2017 X-nya 4. Berarti kalau 2018 X-nya sama dengan 5. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ya. Jadi Y sama dengan A plus BX. A-nya ini ya. Kemudian B-nya ini. Dan X-nya adalah 5. Hasilnya adalah 365.359,2.
Jadi dibulatkan ke bawah ya, 365.359 bal. Jadi ini adalah volume penjualan untuk tahun 2018. Nah, setelah tadi kita menentukan perkiraan volume penjualan untuk tahun 2018 ya, tadi kan kita peroleh 365.359 bal ya untuk tahun 2018. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa perkiraan perbandingan masing-masing jumlah penjualan itu, dan kita akan menentukan harga masing-masing untuk kemasan susu tersebut. Tadi kan kemasan susunya ada yang 750 gram, 500 gram, dan 250 gram. Nah, kita bisa buat tabel lagi di sini. Ini ada kemasan susunya, ya, kolom pertama kemasan susu, kemudian persentase penjualan, kemudian jumlah dan harga jual. Nah, untuk yang susu 750 gram, misalnya kita perkirakan bahwa persentasenya itu adalah 6% dari total penjualan ini, yang 365.359. Berarti jumlahnya itu ya, jumlah susunya tinggal kali ini. 6% dikali 365.359. Ini hasilnya. Kemudian kita sudah menetapkan misalnya harga jualnya itu adalah 31.500. Ya. Kemudian untuk yang susu 500 gram, misalnya persentasenya itu adalah 92%. Ya, 92%. Kemudian tinggal kita kalikan untuk mengetahui jumlahnya 92% kali ini. Dan misalnya kita menetapkan harga jualnya adalah 27.500. Kemudian untuk susu yang 250 gram, misalnya persentasenya adalah 2%. Berarti jumlahnya tinggal 2% kali ini ya. Ini hasilnya. Dan misalnya penentuan harga jualnya itu adalah 12.000. Ini. Jadi ini sudah ada tabel yang menggambarkan tentang persentase perbandingan masing-masing jumlah penjualan dan juga harga jualnya. Nah, kemudian tadi kita di awal kita tahu ada distribusi daerah ya, ke daerah. Nah, di sini kita anggap bahwa distribusi masing-masing kemasan susu ini sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya untuk ke Jawa Tengah tahun lalu 45%, maka tahun ini pun kita perkirakan sama. Kemudian untuk Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan yang lainnya, kita anggap ini sama dengan tahun sebelumnya. Ya. Oke, nah selanjutnya, berdasarkan data ini ya, tabel ini dan distribusinya, maka kita bisa membuat suatu anggaran penjualan tahun 2018. Ini ada beberapa kolom ya. Pertama ini adalah daerahnya, kemudian distribusi daerahnya itu berapa persen, kemudian ini ada kemasan susu. Ini ada yang 750 gram, 500 gram, dan 250 gram. Dimana untuk masing-masing kemasan susu ini ada jumlah unit penjualannya, kemudian ada harga per unit dan jumlahnya berapa. Ini sama ya untuk masing-masing kemasan. Nah, tadi kita isi yang persen distribusi daerah ini dengan angka ini. Ya, dengan angka ini. Jadi ini diisi dengan ini. Kemudian untuk mengisi unit penjualannya ini, kita tahu bahwa tadi untuk yang 750 gram ini banyaknya adalah 21.922 yang ini ya. Maka untuk mengisi ini kita tinggal kalikan 45% dikali 21.922. Ya. Kemudian ini hasilnya 9.865. Kemudian untuk yang Jawa Timur adalah 50% kali ini 21.922. Ya. Jadi dan untuk yang ke bawahnya untuk daerah selanjutnya sama ya, tinggal ini dikalikan dengan ini jumlah bal yang 750 gram. Kemudian untuk harga per unitnya ini yang 750 gram ini kan harganya tadi ini ya 31.500. Berarti jumlahnya di sini untuk mengisi kolom ini tinggal kita kalikan unit penjualan dikali harga per unit ya. Jadi tinggal dikalikan dan ini hasilnya.
Nah, nanti di akhir tinggal kita jumlahkan unit penjualannya berapa totalnya, kemudian jumlah harganya ini berapa. Nah, jadi jumlah unit penjualan ini itu harus sama dengan ini ya. Nah, ini. Kalau misalnya ini tidak sama, berarti ini ada yang salah pengalinya. Harus dicek lagi. Nah, kemudian untuk yang susu 500 gram juga caranya sama dengan yang sebelumnya, dengan yang 750 gram, hanya ini berarti pengalinya, ya unit penjualannya yang ini, yang 336.130. Jadi, 45% kali 336.130, hasilnya ini, ya, kemudian 50% kali 336.000, hasilnya ini. Dimana harga jual per unitnya ini ya, 27.500. Jadi kita tinggal kalikan untuk mengisi jumlah ini, unit penjualan kali harga per unit. Ya, tinggal dikalikan untuk masing-masing baris, terus hasilnya dijumlahkan. Ini nanti mengecek juga ini, jumlah unit penjualannya sama enggak dengan yang ini. Ya. Nah, untuk yang berat 250 gram juga sama ya prosesnya. Nah, kemudian ini ada kolom terakhir, ini merupakan jumlah harganya ya. Berarti tinggal kita tambahkan ini 310 jumlah rupiahnya berapa, kemudian yang jumlah rupiah 500 gram, kemudian yang jumlah rupiah 250 gram. Tinggal ditambahkan, kemudian hasil akhirnya ditotalkan. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan anggaran penjualan tahun 2018 ya. Nah, tapi sebenarnya anggaran tersebut belum sempurna karena di anggaran itu belum diperinci menurut waktunya ya, baik itu kuartal atau bulan. Nah, jadi di sini kita akan membuat anggaran penjualan yang lebih lengkap untuk waktu berdasarkan kuartal ya. Nah, tapi untuk menyusun data kuartal tersebut, kita juga harus menggali informasi yang lebih rinci ya. Datanya harus lebih lengkap. Nah, misalnya kita di sini sudah memperoleh data penjualan kuartalan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai 2017. Ya, ini datanya 2013 sampai 2017, kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, di mana masing-masing kuartal ini sudah ada datanya. Ya, jadi tahun 2013 kuartal satunya adalah 69.204. Kemudian kuartal 2 92.221. Kuartal 3 ini kuartal 4, sehingga nanti di akhir jumlahnya ini harus sama dengan tadi jumlah data penjualan yang di awal tadi kita sajikan. Nah, kemudian ini setiap tahun ya, ini kuartal setiap tahun, nanti hasilnya kita jumlahkan untuk masing-masing kuartal ini ya, kita jumlahkan kemudian kita rata-ratakan, dan ini nanti hasilnya itu harus sama dengan tadi ya, total jumlah penjualan yang ada di awal. Nah, kemudian dari data ini kita bisa melihat persentase penyebaran penjualan tahunan ke setiap kuartal. Diketahuinya dengan cara melihat penjualan kuartal tertentu selama 5 tahun, kemudian dibandingkan dengan jumlah penjualan selama 5 tahun secara keseluruhan. Jadi jumlah penjualan per kuartalnya berapa dibandingkan dengan jumlah penjualan totalnya selama 5 tahun. Kita lihat di sini untuk kuartal 1 misalnya, jumlah penjualan kuartal dalam kuartal 1 itu ya adalah 352.232. Ini. Kemudian dibandingkan dengan jumlah penjualan selama 5 tahun secara keseluruhan. Jadi 352.232 dibandingkan dengan 1.732.866 ya. Jadi ini dibandingkan dengan ini. Ini untuk kuartal pertama. Kemudian untuk kuartal kedua, berarti kita tinggal membandingkan jumlah kuartal kedua ini penjualannya dibandingkan dengan
jumlah penjualan secara keseluruhan. Ya. Kemudian kali 100% hasilnya ini 25,94%. Untuk menghitung kuartal ketiga dan keempat juga sama ya caranya, tinggal membandingkan jumlah setiap kuartal ke jumlah keseluruhan secara 5 tahun. Nah, kemudian setelah kita memperoleh persentase dari setiap kuartal, kita bisa menghitung perkiraan jumlah susu yang terjual setiap kuartal itu berapa untuk tahun 2018 ya. Nah, ini untuk kuartal 1 tadi persentasenya adalah 20,33%. Berarti tinggal kita kalikan dengan jumlah estimasi penjualan di tahun 2018. Berarti 20,33% dikali 365.359 bal. Hasilnya adalah 74.278 bal. Nah, untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat sama ya, tinggal mengalihkan persentase ini, masing-masing ini ke estimasi atau ke perkiraan jumlah penjualan. Oke, selanjutnya setelah tadi kita menghitung penjualan per kuartal, sekarang kita akan mencari penjualan per kuartal tapi diperinci berapa banyak susu yang 750 gram, yang 500 gram, dan 250 gram. Nah, caranya kita tinggal mengalihkan jumlah penjualan tadi ya, jumlah penjualan per kuartal dikali dengan estimasi penjualan per kemasan. Ini kan tadi sudah kita bahas di awal ya, bahwa untuk yang 750 gram itu estimasi penjualannya adalah 6%. Berarti dikali dengan jumlah penjualan kuartal 1, yaitu 74.278. Hasilnya adalah 4.457 bal. Ini untuk 750 gram. Kemudian yang 500 gram di kuartal ke-1 itu 92% kali 74.278. Hasilnya 68.335 bal. Dan yang 250 gram juga sama, nanti dihitungnya seperti itu, berarti persentasenya disesuaikan ya, karena ini pakainya yang 2%. Nah, jadi nanti perhitungan ini dipakai juga untuk perhitungan di kuartal kedua, ketiga, dan keempat, tapi dengan penyesuaian ini, jumlah penjualan per kuartalnya. Jadi ini nanti diganti. Nah, setelah itu kita bisa buat tabel ya, yang menggambarkan kuartalnya dan juga kemasan susunya. Misalnya ini yang kuartal ke-1 untuk susu 750 gram. Penjualannya adalah 4.457 dari sini ya. Kemudian yang 500 gram 68.335. Ini dari sini. Begitupun untuk yang 750 gram. Diperoleh dari sini. Nanti ini dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan tadi ini ya, jumlahnya itu harus sama dengan yang tadi kita hitung ya. Nah, untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat juga sama ya caranya dengan yang kuartal 1 perhitungannya. Dan yang perlu diingat nanti berarti pengalinya pengalinya itu adalah jumlah kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Dan ini nanti hasilnya totalnya itu harus sama dengan nilai volume penjualan secara keseluruhan. Nah, setelah kita menghitung perkiraan jumlah penjualan pada masing-masing kuartal dan masing-masing kemasan susu di tahun 2018, maka kita dapat menyusun suatu anggaran penjualan yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini ini ada kuartalnya, kemudian ini ada kemasan susu 750 gram, 500 gram, dan 250 gram. Kemudian ini ada jumlahnya, satuannya ada unit dan rupiah. Nah, dari masing-masing kemasan susu ini kita bagi lagi unit penjualannya berapa, kemudian harganya berapa, dan jumlahnya berapa, jumlah rupiahnya ya, atau jumlah harganya. Nah, kita tinggal masukkan ini. Yang kuartal 1 untuk 750 gram itu harganya adalah 4.457
unitnya, unit penjualannya 4.457 yang ini. Kemudian kuartal 2 5.686 yang ini ya dari sini. Kemudian kuartal 3 6.237 dari sini dan seterusnya. Dan harga per unitnya tadi masih tetap ya 31.500, sehingga untuk menghitung jumlah ini tinggal kita kalikan unit penjualan dikali dengan harga per unit. Ini jumlahnya kita kalikan satu-satu, dan ini adalah total jumlah harga untuk susu dengan berat 750 gram. Nah, untuk 500 gram juga sama ya, tinggal kita masukkan unit penjualannya ini dari sini ya. Kemudian dari sini ya, masuknya dari sini yang 500 gram harganya, terus nanti tinggal dikalikan. Dan untuk yang 250 gram juga sama. Nah, nanti di akhir ini ada jumlah unitnya berapa, berarti tinggal kita tambahkan unit yang 4.000 ini, ya, unit penjualan untuk masing-masing kemasan, 1, 2, dan 3, ya, ini totalnya. Sedangkan untuk harganya berarti kita tinggal jumlahkan ini, jumlah rupiah yang ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, nanti hasilnya dijumlahkan, ya. Dan ini jumlah ini itu harus, jumlah unitnya itu harus sama dengan jumlah estimasi penjualan yang di awal kita hitung, dan harganya pun harus sama dengan yang anggaran penjualan yang kita hitung terlebih dahulu di awal. Oke, terima kasih.